Oke, kita mulai nih pembahasan kita kali ini. Coba deh Anda ingat-ingat, pernah nggak sih pulang dari pameran atau konferensi gitu, bahwa tentengan isinya barang-barang gratis yang, ya akhirnya cuma numpuk aja di rumah? Heeh, sering banget kayaknya ya. Atau mungkin pernah rela antre panjang banget cuma buat dapat katakanlah es krim gratis? Atau jangan-jangan pernah beli dua barang, padahal yang dibutuhin cuma satu. Tapi karena beli dua dapat satu gratis, ya udah dibeli aja. Iya, iya. Itu kayaknya pengalaman universal ya. Ada sesuatu yang gimana ya, narik banget gitu dari kata gratis. Angka nol itu kayak punya sihir sendiri bukan? Nah, hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih. Kenapa sih tawaran gratis itu rasanya kok menggoda banget? Betul, susah banget ditolaknya kadang-kadang. Dan gimana daya tarik ini bisa bikin kita ambil keputusan yang kalau direnungin lagi, mungkin agak aneh atau kurang rasional gitu. Tepat sekali. Kita akan coba lihat ini dari kacamata studi perilaku manusia ya. Ada banyak riset menarik soal ini. Dan penelitian ini nunjukin kalau nol atau gratis itu bukan sekedar harga yang lebih murah aja. Oh, jadi bukan cuma soal murah gitu. Bukan, nol itu pemicu emosional, bener-bener beda. Dia bisa bikin kita bertindak secara fundamental beda dibanding kalau kita cuma lihat diskon gede, misalnya diskon 90% gitu. Wah, menarik nih. Jadi misi kita sekarang ini bisa dibilang ngebongkar lah ya kenapa sih gratis ini kuat banget pengaruhnya ke pilihan-pilihan kita. Betul, dan yang lebih penting lagi mungkin, Gimana efeknya itu malah bisa bikin kita bayar lebih mahal akhirnya. Entah itu uang, waktu, atau dapat barang yang sebenarnya nggak kita mau-mau amat. Oke deh, mari kita kupas barang-barang. siap. Oke, jadi pertanyaan paling dasar dulu nih. Apa sih yang bikin gratis itu istimewa banget? Kenapa beda sama harga katakanlah 100 perak gitu? Rasanya kayak ada tombol ajaib di kepala kita yang kepencet pas lihat kata gratis. Ya nggak sih? Iya, bener banget penggambaran itu. Nol itu punya tempat spesial di psikologi kita. Waktu sesuatu ditawarin gratis, otak kita tuh responsnya beda secara kualitas, bukan cuma kuantitas. Maksudnya gimana tuh? Beda kualitas. Jadi bukan cuma mikir, oh ini lebih murah, tapi ada ledakan emosi positif gitu. Seneng aja dapat sesuatu tanpa keluar uang sepeser pun. Nah, emosi ini kuat banget, sampai bisa ngalahin logika kita soal nilai atau kualitas barangnya. Jadi barang yang tadinya biasa aja? Bisa jadi tiba-tiba kelihatan menarik banget, cuma gara-gara gratis. Wah, oke. Saya jadi inget nih, ada eksperimen yang sering disebut-sebut soal ini. Yang pakai coklat itu kan, bisa diceritain dikit nggak? Ah, ya eksperimen coklat Lindt versus Hershey's Kiss. Ini jelas banget nunjukin efek nol. Jadi, skenario pertama gini, orang dikasih pilihan. Mau beli coklat Lindt Truffle, yang kita tahu kan premium lah ya, harganya 15 sen. Oke, Lindt 15 sen. Terus? Atau beli Hershey's Kiss, coklat biasa aja. Enak sih, tapi ya standar lah, harganya 1 sen. Oke, Lindt 15 sen, Hershey's 1 sen. Jauh ya beda kelasnya, tapi harganya juga lumayan bedanya. 15 kali lipat. Hasilnya gimana? Nah, di kondisi ini, kebanyakan orang, sekitar 73%, milih Lindt Truffle. Oh, milih yang mahal. Iya, mereka kayak ngitung untung rugi gitu. Rela bayar 14 sen lebih mahal buat dapat kualitas yang jauh lebih bagus. Ini kan keputusan yang ya bisa dibilang rasional lah ya, nimbang harga sama kualitas. Masuk akal sih. Kualitas Lindt kan emang beda. Oke, terus apa yang diubah di eksperimennya? Nah, disinilah serunya. Peneliti turunin harga dua-duanya, sama-sama turun 1 sen. Jadi Lindt Truffle jadi 14 sen. Oke, turun jadi 14 sen. Dan Hershey's Kiss jadi gratis, 0 sen. Tunggu. Selisih harganya kan tetap sama dong. 14 sen juga kan? 14 sen versus 0 sen. Kualitas coklatnya juga nggak berubah. Harusnya kan ya pilihan orang mirip-mirip aja dong kayak tadi. Mungkin geser dikit lah persentasenya. Secara logika hitung-hitungan, iya. Kalau kita cuma mikir selisih harga dan kualitas, harusnya gitu. Tapi, disinilah sihirnya si nol bekerja. Hasilnya, jomplang banget. Jomplang gimana? Sekarang, mayoritas orang, sekitar 69%, malah milih Hershey's Kiss yang gratis itu. Loh, kok bisa? Padahal tinggal nambah 14 sen dapat Lindt yang jauh lebih enak. Nah itu dia, ini nunjukin kalau daya tarik gratis itu ngalahin perhitungan rasional soal nilai. Fokusnya bukan lagi murah, tapi nol.
angka 0 itu sendiri punya daya tarik emosional yang luar biasa. Kita kayak lupa gitu bandingin nilai sebenarnya. Jadi perasaan seneng dapat barang tanpa bayar itu. Iya, nutupin fakta bahwa kita mungkin ngelewatin tawaran yang sebenarnya lebih bagus secara keseluruhan. 0 itu bawa kita ke zona mikir yang beda gitu. Bukan lagi perbandingan lurus harga kualitas. Gila juga ya efeknya. Dan katanya ada eksperimen lain yang nguatin ini juga kan? Yang nurunin harga dari 2 sen ke 1 sen, itu nggak banyak efeknya. Betul, pas harga KIS turun dari 2 sen ke 1 sen dan Lindt dari 16 ke 15 sen, selisihnya tetap 14 sen ya, preferensi orang nggak banyak berubah. Tapi begitu salah satu pilihan harganya nyentuh 0, boom, langsung berbondong-bondong pindah pilihan. Ini benar-benar nunjukin betapa uniknya si efek 0 ini. Dan yang lebih bikin kaget lagi, ini katanya bukan cuma berlaku buat orang dewasa ya, anak-anak juga kena. Nah, ini dia. Riset lain nyoba ini ke anak-anak pas Halloween. Awalnya dikasih pilihan, mau 1 Snickers gede atau 2 Snickers kecil. Ya jelas, anak-anak milih yang gede dong, lebih banyak coklatnya. Iyalah, logis. Tapi terus pilihannya diganti. Mau 1 Snickers gede, bayar 1 sen. Atau 1 Snickers kecil tapi gratis. Tebak apa yang terjadi? Jangan bilang mereka milih yang kecil gratis. Persis, mayoritas sekitar 70% milih Snickers kecil yang gratis. Mereka rela ngorbanin coklat yang lebih gede, lebih bernilai, cuma demi dapat sesuatu yang nggak usah bayar. Luar biasa. Jadi ini bukan soal strategi marketing yang kita pelajari pas dewasa ya, kayak udah ada di dalam diri kita gitu ya, respons ke gratis ini. Katanya mahasiswa MIT yang logis-logis itu juga sama hasilnya. Ya. Kita kayak udah disettle buat respon gratis secara spesial. Wah, kalau ditarik ke contoh sehari-hari, banyak banget dong ya. Yang paling jelas mungkin soal ongkos kirim gratis di toko online itu ya. Kayak Amazon atau Tokopedia, Shopee di sini. Nah, itu contoh paling pas. Tawaran ongkir gratis kalau belanja di atas jumlah tertentu. Apa coba yang sering kita lakuin? Kita mungkin cuma butuh barang A, harganya 80.000. Tapi syarat ongkir gratisnya 100.000. Akhirnya Kita sibuk nyari barang B atau C seharga 20 ribuan yang mungkin nggak penting-penting amat, cuma biar dapat ongkir gratis yang nilainya mungkin cuma 10.000 atau 15.000. iya banget. Dan ujung-ujungnya kita malah keluar duit 100.000 lebih. Padahal tadinya cuma butuh 80.000 plus ongkir 10.000, total cuma 90.000. Ironis ya, ngerasa untung dapat gratisan, malah keluar duit lebih banyak. Dan ada studi kasus menarik nih dari Amazon di Prancis dulu. Awalnya mereka nggak langsung kasih ongkir gratis, tapi ongkir super murah. Cuma 1 franc, itu sekitar 20 sen dolar waktu itu ya, beberapa ribu rupiah lah, buat pesanan di atas jumlah tertentu. Cuma 1 franc? Itu kan murah banget, kayak hampir gratis lah. Harusnya laku dong. Nah, justru itu ternyata strategi super murah ini nggak terlalu nendang penjualannya, nggak naik signifikan. Loh, kok bisa? Karena meskipun murah banget 1 franc, itu secara psikologis masih dianggap biaya. Masih ada sedikit hambatan gitu di pikiran. Tapi begitu Amazon Prancis ganti kebijakan jadi bener-bener gratis, ongkirnya 0, untuk pesanan di atas batas tertentu, Langsung naik penjualannya. langsung meroket. Sama kayak di negara lain yang udah pakai ongkir gratis. Wow. Jadi beda psikologis antara murah banget sama gratis beneran itu gede banget ya dampaknya ke perilaku kita. Signifikan banget. Biaya kecil mungkin bikin kita mikir, ada ongkosnya nih. Tapi pas jadi 0, hambatan mental tuh kayak hilang aja. Antusiasmenya muncul. Ini nunjukin betapa persepsi nilai kita tuh gampang banget dimanipulasi sama angka 0. Kita jadi kurang peka sama nilai asli barangnya kalau ada pilihan gratis. Jadi 0 bukan cuma angka di ujung spektrum harga ya. Tapi kayak Kayak kategori sendiri. punya efek psikologis yang beda level. Kalau dipikir-pikir bener juga ya. Kita mungkin sering kejebak tanpa sadar. Contohnya apa lagi ya? Oh, mungkin milih rekening bank yang biaya bulanannya gratis, tapi fiturnya minim banget. Padahal ada rekening lain bayar Rp5.000 sebulan, tapi fasilitasnya jauh lebih banyak, dan totalnya malah lebih untung. Bisa jadi. Atau tergiur KPR yang bebas biaya ini itu di awal, tapi ternyata bunga jangka panjangnya lebih tinggi. Atau yang paling sering nih, beli produk A yang mungkin harganya agak mahal atau kualitasnya biasa aja, cuma karena ada hadiah gratis produk B-nya. Nah, itu dia. Saya jadi ingat pengalaman pribadi saya nih.
Dulu banget pas mau beli mobil, salah satu yang bikin saya agak tertarik sama satu merek Eropa gitu, ya sebut aja mirip Audi lah. Itu karena mereka nawarin ganti oli gratis selama 3 tahun pertama. Wah, kedengerannya bagus tuh, bebas biaya oli 3 tahun. Iya kan? Tapi coba deh kalau dihitung lagi sekarang pakai kepala dingin, emang berapa sih nilai ganti oli gratis 3 tahun itu? Mungkin totalnya cuma, katakanlah, 2 atau 3 juta rupiah selama 3 tahun itu. Dibanding harga mobilnya. Dibanding harga mobilnya yang ratusan juta, itu kan kecil banget. Nggak sampai 0,5% mungkin. Tapi kata gratis, itu kok ya nempel banget gitu di kepala saya waktu itu. Terus gimana akhirnya? Dan yang lucu, beberapa tahun kemudian saya baru sadar, sebenarnya keluarga saya itu lebih butuh mobil tipe MPV yang lebih gede, bukan sedan kayak gitu. Jadi, ya keputusan yang sedikit banyak kedorong sama gratisan kecil itu ternyata kurang pas buat kebutuhan jangka panjang saya. Biaya kesempatannya jadi lumayan. Nah, ada nyinggung kata kunci penting, biaya kesempatan atau opportunity cost. Konsep nol ini nggak cuma soal duit, tapi juga soal waktu. Waktu yang kita pakai buat ngejar gratisan, itu sering jadi biaya tersembunyi yang kita lupain. Maksudnya gimana tuh? Biaya kesempatan waktu. Bisa dijelasin dikit? Jadi gini, opportunity cost itu kan konsep dasar ekonomi ya. Intinya, nilai dari pilihan terbaik yang harus kita korbankan pas kita milih sesuatu. Kalau Anda milih ngabisin waktu buat A, artinya Anda nggak bisa pakai waktu itu buat B, C, atau D. Nah, nilai dari pilihan terbaik, misalnya B, yang Anda lewatkan, itulah biaya kesempatannya. Oke. Jadi waktu buat gratisan itu ada harga alternatifnya ya? Contohnya? Ya, contoh paling gampang tadi, antre. Anda rela antre 45 menit buat dapat es krim gratis harga 20.000. Pertanyaannya, 45 menit waktu Anda itu nilainya berapa? Mungkin dalam 45 menit itu, Anda bisa balas email kerjaan penting, atau baca buku, atau olahraga yang nilainya buat Anda jauh di atas 20.000. Nah, nilai waktu yang hilang itu biaya kesempatannya. Atau ngisi survei online panjang gitu 30 menit cuma buat dapat voucher diskon 10.000 ya? Bisa jadi. Atau ini nih, hari masuk museum gratis. Saya sering tergoda loh, tapi ya ampun, ramenya minta ampun, antre terus. Jadi nggak bisa nikmatin pamerannya. Pengalamannya jadi kurang enak. Saya tahu sih ini nggak ideal, tapi ya itu tadi, godaan gratisnya itu kuat banget. Persis, kita seringkali nggak ngitung nilai waktu kita sendiri pas dihadapkan sama tawaran 0 rupiah. Fokusnya ke apa yang didapat barang gratis, lupa sama apa yang dikorbanin. Waktu, energi, kenyamanan, ini salah satu biaya tersembunyi paling gede dari harga 0. Wah, iya juga ya. Perspektif penting nih. Nah, sekarang geser dikit nih. Kalau label 0 ini dipakai di makanan, kayak 0 kalori, 0 lemak trans, 0 gula. Efek psikologisnya mirip nggak sih? Minuman 0 kalori itu rasanya jadi jauh lebih aman dibanding minuman yang kalorinya cuma 5. Padahal bedanya tipis banget. Kemungkinan besar iya, efeknya mirip, ada istilahnya health halo effect. Label 0 di atribut negatif kayak kalori atau lemak, itu bisa ngasih kesan sehat yang berlebihan. Beda 0 sama 5 kalori mungkin nggak ngaruh di badan, tapi di kepala kita, 0 itu rasanya kayak kategori lain, aman versus ada biayanya. Dan ini bisa memicu perilaku lain lagi ya setelahnya. Betul sekali, bisa memicu yang namanya efek kompensasi atau licensing effect. Karena ngerasa udah berbuat baik nih minum yang 0 kalori, jadi ngerasa dapat izin buat sedikit nakal di hal lain. Contohnya. Misalnya, minum soda 0 kalori, tapi habis itu pesan kentang goreng ukuran paling gede atau makan kue manis. Jadi total asupan kalori atau gulanya malah bisa lebih banyak. Si label 0 tadi kayak ngasih pembenaran gitu di pikiran. Wah, implikasinya luas juga ya ternyata. Nah, ini pertanyaan penting nih. Kalau kita udah tahu sekuat ini efek gratis atau 0 dalam mempengaruhi kita, bisa nggak sih kekuatan ini dipakai buat hal baik? Misalnya buat kebijakan publik gitu. Ini potensi yang menurut saya gede barat dan mungkin belum banyak dimaksimalkan. Coba bayangin, kalau pemerintah mau dorong orang buat katakanlah vaksinasi, atau cek kesehatan rutin kayak deteksi dini kanker, atau mungkin naik transportasi umum. Gimana caranya? Menawarkan layanan itu secara gratis mungkin bakal jauh lebih efektif daripada cuma ngasih diskon atau subsidi kecil-kecilan. Tapi kan gratis itu biayanya gede buat pemerintah atau lembaga. Mungkin makanya lebih milih subsidi aja? Pasti ada pertimbangan anggaran ya. Tapi para pengambil kebijakan mungkin perlu lebih sadar soal besarnya beda dampak psikologis antara biaya rendah dan 0.
Kayak kasus Amazon Prancis tadi, beda 1 franc sama 0 itu lompatan perilakunya drastis banget. Jadi investasi di awal buat menggratiskan. Mungkin investasi awal buat menggratiskan layanan penting tertentu itu bakal balik modal dalam jangka panjang. Misalnya lewat kesehatan masyarakat yang lebih baik, biaya pengobatan penyakit jadi turun, atau manfaat sosial lainnya. Nganggap 0 cuma diskon 100% itu kayaknya kurang pas deh. 0 itu alat persuasi yang kelasnya beda. Ini kayak kartu as yang mungkin sering nggak dipakai. Oke. Menarik sekali. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari semua obrolan kita, jelas banget ya kalau gratis itu bukan sekedar strategi marketing biasa. Bukan cuma potongan harga doang. Bukan. Dia itu pemicu psikologis yang kuat banget, yang bisa bikin kita belok dari jalur logika untung-rugi yang rasional. Kita cenderung menilai sesuatu jadi terlalu tinggi cuma karena label harganya 0. Dan akibatnya, yaitu tadi kita seringkali membayar harga tersembunyi. Bisa jadi uang pas kita milih produk yang totalnya lebih mahal gara-gara ada embel-embel gratisnya. Bisa jadi waktu dan energi kita yang kebuang buat antre atau ngurusin gratisan kecil. Atau bisa juga kita dapat hasil yang nggak maksimal. Barang yang nggak kita butuhin atau pengalaman yang nggak enak cuma gara-gara silau sama kata gratis itu. Betul. Jadi, mungkin ini ya, pesan praktis buat Anda yang lagi dengerin. Lain kali ini, kalau ketemu tawaran gratis yang menggiurkan banget, coba deh tarik napas dulu sebentar. Berhenti sejenak ya. Iya, tanya ke diri sendiri. Ini beneran nggak ada biayanya sama sekali? Apa harga lain yang mungkin saya bayar tanpa sadar? Entah itu waktu saya, atau kualitasnya, atau pengeluaran lain, atau dapat barang yang sebenarnya nggak perlu. Coba lebih waspada deh sama daya piket si angka 0 ini. Iya, dalam keputusan sehari-hari ini penting banget. Baik sebagai konsumen, atau ya dalam hidup pada umumnya lah. Dan mungkin ada satu pemikiran terakhir nih buat direnungkan lebih jauh. Kalau ketiadaan harga uang di pasar bisa bikin kita nggak rasional, gimana ya efeknya di pertukaran non-uang dalam hidup kita? Maksudnya gimana tuh, pertukaran non-uang? Ya, pikirin aja bantuan tulus dari teman, atau perbuatan baik tanpa ngarep balesan. Waktu kita buat jadi relawan. Ini kan semua gratis secara uang. Oh iya, bener juga. Nah, apakah karena nggak ada label harganya, efeknya malah kebalikannya? Mungkinkah justru karena nggak ada transaksi uang di situ, kita jadi lebih fokus ke nilai aslinya, ketulusannya, kehubungan antar manusianya? Mungkin malah jadi lebih positif dan mendalam, bebas dari bias harga 0 yang kita lihat di pasar tadi. Menarik juga ya pertanyaannya. Iya kan? Ini pertanyaan menarik soal gimana kita menilai apa yang benar-benar berharga buat kita, di luar angka dan label. Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut.